Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk kita menghidupi rencana Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Orang-orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Pasti maksudnya adalah memberitakan keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus dan menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita telah mengimplementasikan hal itu di dalam kehidupan kita? Pertama-tama kepada anggota keluarga kita tentunya. Kedua, kepada teman-teman dan masyarakat. Hal ini dimulai dari teladan kehidupan dan nasihat yang lahir dari kita. Apakah mengekspresikan keindahan Tuhan dan kehendak Tuhan? Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari anak perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyat tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peran orang tua begitu penting bagi anak-anaknya.
Hal inilah yang kita baca dalam bagian firman Tuhan kali ini. Kita melihat bagaimana concern dari Ishak terhadap kehidupan Yakub. Tuhan menghendaki keterlibatan orang tua di dalam misinya. Meskipun Tuhan sendiri akan menyertai dan menggenapkan rencananya di dalam kehidupan anak-anak kita. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, sebagai orang tua, maka kita patut menyampaikan pesan kehendak Tuhan bagi anak-anak kita. Saudara, itu yang dilakukan oleh Ishak. Tuhan tidak mau bahwa keturunan Ishak itu mengambil jodohnya dari orang-orang Kanaan. Oleh karena itu, Ishak berpesan kepada Yakub untuk mendapatkan istri dari sanak famili Ishak sendiri. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting. Karena anak-anak tidak memahami apa yang dipahami oleh orang tua yang percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun, kita sebagai orang tua yang sudah percaya Tuhan sekian lama, kita lebih memahami akan maksud, misi, dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sering berbagi apa yang Tuhan inginkan bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak memilih jalannya sendiri. Karena kita tahu, Alkitab berkata, siapakah yang tersesat? Yaitu domba-domba yang memilih jalannya sendiri. Betapa tidak bijaksana kita sebagai orang tua ketika kita tahu maksud dan rencana Tuhan, namun kita tidak menceritakannya kepada anak-anak kita. Marilah kita sebagai orang tua menyampaikan pesan firman Tuhan bagi anak-anak kita. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan itu menyatakan penyertaannya kepada orang-orang pilihannya. Saudara, Yakub taat kepada ayahnya, dan dia pergi dari rumah ayahnya. Dan Yakub tidur di satu tempat, dan dia bermimpi. Dari mimpi itu dia tahu ada Tuhan di situ. Maka dia berkata setelah dia bangun, dia tidak tahu ada Tuhan di situ. Saudara, ini suatu pengalaman hidup dari Yakub. Pertama kali keluar dari rumah ayahnya, mungkin Yakub berpikir Tuhan hanya ada di rumah ayahnya. Padahal Tuhan menyertai Yakub, orang pilihannya. Oleh karena itu, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub dan menyatakan janjinya kepada Yakub. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita bisa berpindah tempat, kita bisa berpindah situasi. Tapi satu hal yang pasti, yang tidak berubah dan tetap untuk selamanya, bahwa Tuhan, Dia yang berjanji menyertai kita. Dimanapun kita berada, Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita melakukan misi Tuhan, melakukan rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan, Dia menyertai kita. Memang kita tahu, untuk melakukan semuanya itu, ada harga yang harus dibayar, ada kesulitan yang harus dihadapi. Namun, Tuhan, Dia yang berjanji, Tuhan juga menggenapi janjinya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyertai orang-orang pilihannya di dalam pergumulan kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kita harus memberikan kehormatan kepada Tuhan dan rasa syukur kepada Tuhan yang menyertai kita dan melindungi kita. Saudara, inilah ekspresi daripada Yakub. Yakub berkata, Tuhan, jikalau Engkau menyertai aku, jikalau Engkau melindungi aku sampai kembali ke rumah Bapakku, maka Engkau menjadi Allahku, dan aku akan memberikan 1/10 kepadamu. Saudara, bagaimana Yakub menghargai penyertaan Tuhan? Bagaimana Yakub menghargai perlindungan Tuhan?
Maka Yakub begitu mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan. Bukan itu saja. Yakub menyatakan penghormatannya kepada Tuhan dengan cara mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan, Dia pasti menyertai kita. Tuhan pasti melindungi kita. Saudara, apakah kita menganggap sepi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan? Apakah kita mengabaikan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan? Dan kita tidak mau tunduk kepadanya. Di dalam segala kebaikannya, kita tidak memberikan kehormatan kepada Tuhan. Kita tidak mengembalikan rasa syukur kita kepada Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita menganggap sepi penyertaan Tuhan dan perlindungannya. Karena itu adalah berkat yang sangat besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti Yakub. Kita tunduk kepada Dia yang adalah Tuhan kita. Dan kita belajar menghormati Dia dengan seluruh keberadaan kita, termasuk dengan harta benda yang kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan peringatan kepada kami. Kami sebagai orang tua, kami perlu menolong anak-anak kami mengenal jalan Tuhan. Kami perlu men-sharingkan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, supaya anak-anak kami mengenal rencana itu dan hidup di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada, dalam situasi apapun. Oleh karena itu, berikan kami keyakinan untuk kami hidup dalam rencana Tuhan. Dan ajar kami selalu menghargai penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dengan kami mentaati Engkau, dengan kami menaikkan syukur kepadamu dalam segala keberadaan kami, juga dengan harta benda kami, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.